Gedung Olve berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, masih berdiri sebagai bagian dari masa lalu Jakarta. Berdiri tahun 1921, gedung ini awalnya berfungsi sebagai perusahaan asuransi jiwa asal Belanda, namun kini atas nama PT Jiwasraya setelah dilakukan nasionalisasi. Lantai dasar ini digunakan sebagai galeri. Nantinya area ini diisi produk-produk kreatif karya pengrajin UKM. Lantai 1 sebagai perkantoran dan lantai 2 untuk ruang serbaguna. Gedung bersejarah ini juga mengingatkan warga Jakarta bahwa penurunan permukaan tanah terus terjadi. Hal ini terlihat di bagian depan gedung. Sejak gedung Olve dibangun tahun 1921, lantai dasarnya sudah turun 95 cm. Artinya, setiap tahun lantai gedung Olve amblas 1 cm. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan juga data. Bersama saya Ani Rahmi, inilah Fakta Data. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta terancam karam. Bayangkan permukaan tanah Jakarta rata-rata turun 16 cm setiap tahun. Kalau tidak segera diantisipasi, Jakarta bakal karam dalam 34 tahun lagi. Mari kita berhitung sisa umur Jakarta sebelum karam. Tahun 2008 ketinggian tanah di Jakarta Pusat pada titik poin Monumen Nasional atau Monas hanya 4,9 meter di atas permukaan laut. Rata-rata kecepatan penurunan tanah Jakarta adalah 16 cm setiap tahun. Maka dengan asumsi itu pada 2050 atau 34 tahun yang akan datang, wilayah Jakarta akan tenggelam. Tentu saja ini skenario pesimistis tanpa ada antisipasi sistematis agar permukaan tanah tidak turun. Permukaan tanah di Jakarta terus turun tanpa bisa dikendalikan. Sebuah studi menemukan pada periode 2007 hingga 2008, rata-rata kecepatan penurunannya berada pada rentang 18 hingga 26 cm per tahun. Celakanya, penurunan permukaan tanah Jakarta dibarengi dengan kenaikan permukaan air laut. Akibat pemanasan global, air laut di sekitar Jakarta naik 5 hingga 8 mm setiap tahunnya. Penurunan permukaan tanah Jakarta pun berbeda-beda antar wilayah. Kita lihat data sejak 1974 hingga 2010. Di Jakarta Selatan, tanah turun 0,25 meter. Ini adalah yang paling sedikit penurunannya. Sementara di Jakarta Timur turun 1,4 meter. Di wilayah Jakarta Pusat amblas 0,7 meter. Penurunan tanah di wilayah Jakarta Barat 2,1 meter. Sedangkan yang terbesar terjadi di wilayah Jakarta Utara, yakni 4,1 meter. Apa penyebab amblesnya tanah di Jakarta? Salah satunya adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan. Penduduk Jakarta memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan hidup maupun kebutuhan industri pabrik. Dan seiring waktu, kebutuhan air terus meningkat sehingga air tanah semakin banyak terkuras. Saat ini 12,5 juta jiwa di Jakarta membutuhkan air. Mereka tinggal di wilayah seluas 622 km persegi. Dari jumlah itu yang terlayani air bersih dari perusahaan air minum hanya 54%. Artinya masih ada 4,6 juta jiwa warga Jakarta yang menggunakan air tanah. Dengan kondisi ini, selain ruang terbuka hijau, Jakarta juga membutuhkan lebih banyak ruang terbuka biru berupa sungai, danau, atau kolam-kolam retensi. Ruang terbuka biru yang dibutuhkan ibu kota minimal sebanyak 8% dari luas keseluruhan Jakarta. Angka ini masih jauh dengan ruang terbuka biru yang telah ada, yaitu sebanyak 0,98%. Kesimpulannya, Jakarta membutuhkan tambahan waduk seluas 44,3 km persegi. Sementara waduk yang ada saat ini hanya 5,5 km persegi. Dengan adanya waduk, air yang mengguyur Jakarta akan memiliki tempat penampungan dan akan dilepaskan secara perlahan, sehingga banjir bisa dihindari.
Tanpa upaya memadai untuk mencegah tenggelamnya ibu kota, maka jika terjadi kenaikan air laut akibat pemanasan global, maka daerah pesisir di utara Jakarta dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya akan menjadi korban tenggelam pertama. Perubahan iklim akan membawa bencana bagi warga Jakarta yang tinggal di pesisir dengan ketinggian di bawah 10 meter. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta bukannya tanpa rencana. Proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall tengah disiapkan untuk mengamankan Jakarta dari ancaman air laut. Mega proyek ini bernama Capital Integrated Coastal Development atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara. Proyek ini juga bertujuan menyediakan sumber air bersih. Nantinya, tanggul akan menampung air tawar dari 13 sungai. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah yang memicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan. Semoga